Kita janjian jam berapa di sini? Janjian jam 9 tadi. Ya. Sorry. Lu datang duluan kali ya? Iya, gua dari tadi nunggu. Iya, gua ketiduran. Udah gak heran gua mah. Iya. Masalahnya gua tidur pakai kemeja, udah siap-siap, udah rapi-rapi mau kemari. Terus? Gua mau jalan gerimis. Cakung dah tuh. Lah iya. Nyender. Merem mata gua kan. Aduh, kacau banget dah. Tapi yang lain juga pada belum datang ini. Iya, tahu tumben banget nih udah sekarang jam berapa nih? Iya. 11. Makanya katanya. Biasanya pada mengumpul di mari kan katanya. Iya, mana itu di meja nggak ada apa-apa kan. Kosong banget. Kalau ada yang lain mah kali ada kesadarannya bawa apa gitu, gegarisan yang bisa di kriuk-kriuk. Iya, coba gua kontak kali. Kontak dah ya, Lagi di mana coba-coba udah di mana? Coba gue WA dulu. Biasanya Rido rajin kemari, dia kan udah gabut, jomblo lagi kan. Tanya. Tahu Gak ada aktivitas, dia mah lagi libur begini. Oh nih, OTW dia katanya. Sip, bentar lagi OTW. Lagi OTW. OTW-nya di mana nih? Tahu dari mana? Aduh, capek banget nih bang. Apa kenapa? Biasa nih, aduh. Jangan dibiasain. Udah dari kapan nih di sini? Dari tadi nungguin dia lama banget, baru datang jam 10-an. Gue dari jam 9 nih. Gua kira gue udah paling telat, ternyata lu yang paling telat. Emang apa? Tumben. Ini gue habis itu pindah kosan. Hah? Pindah kosan. Kosan kemana lagi? Dari Haji Rausan ke Rausi. Bingung nggak lo? Itu adek kakak kali ya? Iya kali. Haji Rausan? Iya. Haji Rausan di mana? Di itu yang dekat masjid tuh. Salah. Yang mana? Haji Rausan di kuburan. Oh iya. Jalan Haji Rausan baru yang dekat masjid. Tausin? Haji Rausin di mana? Haji Rausin mah deket itu. Ya sama udah di kuburan Sama, juga. udah ditanam Gimana juga. Nah, dua-duanya. Kembar kan itu. Masuk akal. Iya. Iyalah. Masa udah mati lagi? Iya nih dari tadi siang gua. Capek? Pindahan capek banget nih. Iya. Lu nggak ngomong-ngomong. Lagi bahas apa sih? Wah, Makanan nih. Banget ini. apa nih? Makan. Cakep, ada gorengan. Kan gerimis-gerimis tadi ya? Iya. Enaknya ini. Hangat-hangat. Masih hangat ini ya? Masih. Wah, Ini berapaan belinya, Pak? ya, pakai nanya. Tinggal makan aja pakai Aman nanya. aja. Iya. Biasa tinggal makan pakai nanya. Kalau ini kan nggak efisiensi ya, jadi aman. Aman. Boleh. Ada tahu, ada bakwan ya? Tahu ada bakwan. Apa nih yang kurang nih? Hah? Apa nih yang kurang? Yang kurang pasti itulah. Yang kurang ya airnya seret dikasih iya, gorengan bener, doang. gorengan Mas. doang, iya, Gimana iya. sih, Sistin? Lupa Ya, gua. Harus kasih itu kopi lah. Iya, tadi siapa yang mau datang lagi kemari ya? Coba kita titip. Coba Titip, lihat di titip. grup, Kita titip. Grup lah. Grupnya ini harus Bawa diramaikan. air. Air putih Iya, dong. titip. Iya, air minum buat nongkrong di mari. Sip. Ada yang mau tewe lagi ntar katanya. Siapa? Bawa air. Ada dah. Ada. Bawanya tadi kan udah pada janjian. Pokoknya nongkrong kalau di mari. kemarin mah kudu bawa. Harus bawa ya. Nih gerimis-gerimis nih enaknya nih anget-anget nih. Wah, Woi. cocok. Kok cuma dua? Lah, Ini banyak banget ini kayak pasar malam ini. Ini siapa yang mau nih? bawa Nah, air orangnya banyak cuma 2. Biasaan. Ini racikan apa ini? Pak? Racikan kopi. Oh, racikan kopi. Racikan apa nih? Aus banget Roman ya, jauh banget bang perjalanan. Bukan main, yang pindah kosan dia yang haus gua kan. Bener. Aduh. Dari mana? Biasa. Habis ngicip dulu. Hei. Aku boleh nimbrung nggak nih? Boleh. Aku duduk Monggo, mana nih? monggo. Sini ya. Terserah, duduk di mana yang Punten. kosong, terserah. Bukannya lu dulu di sini, Sob? Biasanya. Ya nanti deh. Penuh, ntar aja. Penuh tuh kan nggak enak masa tengah cewek sendiri. Oh, iya.
Bang Dodo katanya habis pindahan ya? Iya, Kok kusut lo banget apa ya. sih? Iya kan di grup ada tuh katanya Iya nih habis pindah. sendirian. Iya sendiri. Nggak ada yang bantu. Ih, Harusnya kasihan Wildan banget. nih harus bantu. Kenapa nggak bilang sih? Iya. Kalau bilang kan nggak akan gua bantuin. Parah. Bagus banget ya bantuin. Iya. Lo temen apa sih? Harusnya tadi lo bantuin lah dari pagi sampai baru kelar nih. Bilang Ini sih. punya siapa Kalau nih? bilang kan Tadi kesana, Sisin Tan. bawa gorengan terus tuh bawa kopi cuma 2. Ya, kok cuma Orangnya ada 2 sih? 6 Kan makanya. hujan tuh enak. Harusnya kan Nggak bawa. tahu kalau di sini banyak orang. Harusnya bawa berapa nih? Berenam lah. Nah ini seorang ini. Nah, bikin dah. Ya udahlah. Ada yang mau kopi gak? Gua mau bikin nih. Aku mau air putih dong. Air Air putih. putih. Gue kopi sanger lah. Kopi sanger. Ya wes. Kurang berapa tuh, Mas? 1, 2, 3, 4. Kurang 4. Empat. Aku Mau bantuin bikin- ya berarti ya. Udah, ayo Ayo. bantuin. Mau bikin Kasih 5 saya. boleh. Siapa satu lagi? Minum boleh lah. Americano. Amerika. Americano boleh lah. Gaya mana? Minumnya americano. Hujan-hujan gini, Bang. Iya, ini pas banget ente bawa kopi nih. Seruput dulu dah. Enak banget tuh kayaknya. Persistin, Ya, weekend nggak kemana-mana? enggak di kos aja masak. Oh sekarang lagi hobi masak ya? Iya. Katanya kalau anak rantau kalau masak lebih irit katanya. Iya sih, menurut aku ya. Daripada beli kan, kalau beli sekali beli berapa? Sehari bisa 50.000. Hitung-hitungannya gimana sih itu? Kalau gua kan soalnya kagak ngerasain nih ngerantau. Emang gua mah orang Jakarta kan. Jadi nggak pakai hitung-hitungan begitu. Kalau lu gimana? Kalau aku kan misalkan sehari budget makan 50.000. Kalau misalkan masak sendiri itu bahan belanjaan paling seminggu 200, mentok-mentok 250 kan. Tapi masakannya bisa ganti-ganti macam-macam gitu. variasi, itu paling Lebih hemat. Iya. Yang Kalau nggak- di warteg menunya apa biasanya? Ya banyak sih, Mbak. Banyak. Tapi kan biasanya itu aja. Pasti lah. habisnya 15, 20 gitu. Kan? Emang lauknya emang itu aja warteg Iya. juga. Cuman effort Nih, masak. tadi minta Wes, kopi. mantap. Air putih siapa air putih? Mbak Sistin ya? Gua mah pengertian. Air putih. Wah, Bikinnya. kita Cepet mah dong. udah racikan. Gue di sini dah, gantian ya. Ya, makasih. Tukeran dah. Lu Ya lu Allah. megangin gelas aja dapet itu dapet. Hah? Iya iya. Jauh sama meja. Kayak patung begini. Ah, ngopi dulu lah. Nah, gua taruh Ini sini boleh bisa. diminum. Ya iyalah, masa boleh. nggak diminum, diuyup. Itu kalau masak kelebihan nggak, Mbak Sisin? Nah, Kadang-kadang iya sih. Nah, Lah. kalau kelebihan Kadang. oper-oper ke yang lain gitu, kesian. Boleh. Takutnya ada yang puasa muti kan. Mbak Sistin kosnya di mana sih? iya benar. Deket sama Bang Dodo kosnya? Enggak, kalau aku di jalan masjid. Oh, di jalan masjid jauh ya. Dia Rausan. Katanya Rausin. Iya Rausin, udah pindah. Oh, iya. Lu sob di mana? Di Jalan Musola. Dia masjid, masjid. musola. Masjid Musola. Masjid musolanya punya Rausan sama Rausin gitu ya. Komplek kita. Iya iya iya. Iya ya. Ini di mana? Jalan masjid musola khotib, jalan. Ya, jalan khotib. Iya Oh, iya. benar. Boleh. Gua cari jalan Bilal kan habis ini. Iya. Jumatan itu mah ya. Tak cari 40 orang ya. Itu gorengan dianggurin aja. Ini Makan apa? boleh ini boleh. Boleh lah, sikat. Tahu nih. Udah Tahu dari mana? Ntar deh. dari Sumedang. Tahu dari Sumedang. Itu jokes bapak-bapak itu. Jokes kalian. Udah ada kopi, udah ada gorengan. Wah, Apa udah lagi? kumpul. Kurang Mana apa, Bang? hujan ya Hah? kan? Kurang apa? Kacang. Jangan kebanyakan mejanya kagak ini. Mau taruh di mana Iya. digendong? Apaan tuh? Kemudian kita bagi-bagi cerita aja nih seru nih. Cerita apaan tuh? Cerita kehidupan. Hantu. Apa cerita? Jangan yang horor-horor, nggak seru. Nggak seru ya? Nih misalnya nih, gua sama Dapi nih, kan gua memang lahir di sini, brojol di sini, gede di sini, kerja juga di sini, kagak kemana-mana. Kalau gua, kalau lu kan berempat nih kan lain. Malu berarti kemarin di sini dia lahir. Bukan di kolong. Brojol di sini. Iya, kalau lu kan berempat lain. Coba dong, maksud gua kita sharing-sharing. Boleh. Emang mau ini mau merantau? Dulu pernah sempet kuliah pengen ngerantau. Kemana? Kemana tuh? Kan waktu itu nggak diterima di kampus negeri, pengen kuliah di swasta tuh gua.
Nanya dah sama bapak gua, saya nggak terima di negeri, mau kuliah di swasta. Boleh nggak gitu? Gimana? Kan gue mikirnya apa di Jogja, apa di Bandung. Tahu-taunya, sono daftar di Mercu. Lah. Kagak jauh-jauh kalau Mercu mah. depan deket rumah lu sekalian. Iya, itu pengen merantau, cuman ya Kalau udah. Bang Davi emang ini nanyain merantau, emang pengen merantau? Merantau. Hah? Merantau gua. Dapat anak rantau gini. Emang Problem. Ya, Problem. beda kelurahan doang, Iya. ngesot juga nyampe. Lewatnya jauh lu, Sukabumi Utara gua kalau berangkat. Bisa jauh banget. jauh Itu banget jalan, ya. bukan Sukabumi, bukan Sukabumi sono Jawa Barat, bukan. Emang kelurahan Sukabumi itu. Tapi sempat terpikir mau merantau nggak? Kayaknya enggak. Kenapa? Enak loh merantau. Enakan di sini. Dekat sama siapa aja gitu maksudnya dekat. Oh. Iya, mikir juga ternyata ngerantau gimana sih sampai dia pindah-pindah kosan, kan capek. Kayak ngeong sebulan sekali ganti cangkang. Nomaden. Iya. Ah, Coba gimana ceritain? Ya kenapa pindah, Mas? Iya, kan ini 2025 ya? Resolusi Iya, maksudnya. resolusi. Emang tempat sebelumnya kenapa tempat sebelumnya? Iya kan biasanya suasana hati kan berubah gitu kan. Pengennya yang kayak kalau apa kamar kos yang kayak gitu-gitu aja kan maksudnya kurang nyaman ya, maksudnya ketemu kayak suasana gini. Jadi pengen yang lebih fresh, agak lebaran atau apa gitu. anu kali, pernah kemalingan kali makanya pindah. Oh pernah kemalingan juga? Oh kasihan juga ya? Sepatu di kos hilang. Oh Sepatu loh. sepatu. Sepatu 3 pasang nih. 3 pasang. 3 pasang. Ada bermerek itu ya padahal ya? Iya, adalah Heeh. 3 pasang. Semuanya raib. Nggak disisain. Enggak. Ya, Yang disain cuma Yang jelek. sepatu yang jelek. ya. Pinter juga ya? Iya, malingnya udah tahu nih. Iya. Udah nyasar nih kayaknya. Emang Akhirnya udah dari beberapa faktor itu akhirnya pengen pindah. nyari yang lebih aman. Nyari yang lebih aman terus lebih enak juga lah suasananya gitu. Gitu. Gitu tuh kadang-kadang kalau anak rantau di kosan barang hilang. Yang maling siapa? Ada CCTV-nya nggak? Nggak ada ya? Apa sudah itu? Apa sih itu? Aduh. Kalau yang lain nggak pernah kehilangan ya? Enggak sih. Nggak ada. Kalau aku emang pas awal nyari kos tuh yang kriterianya udah tinggi, Mas. Anjay. Gimana tuh maksudnya kriteria segitu gimana? High Ada standar. standarnya. Ada. Oh, iya. Dari awal nih, dari awal mulai pindah nih, terus udah harus begini-begini gitu. Iya, apalagi kan aku baru pertama ke Jakarta ini ya. Nah, cari kos itu pokoknya pertama yang harus ada CCTV. Oh iya. Harus Terus apa ada lagi? penjaga kosnya. Terus ada juga ini, apa namanya? Kan kosku sampingan sama yang punya kos-kosan. Jadi kayak selalu dipantau gitu. Dan khusus perempuan. Khusus Jadi laki-laki perempuan. nggak boleh masuk. Oh, syarat tuh ya, pokoknya harus ada CCTV, harus ada yang jagain kos. Berarti dan harus bapak kos nggak ada? Bapak kos Ada ada. ya penjaga Nah, kos? katanya nggak boleh ada cowok. Kan beda rumah. Oh, beda sama rumah, sampingan. dah. Gimana Lah sih? bapaknya sama bininya. Ya katanya nggak boleh ada cowok. Beda bangunan, Bang. Beda bangunan loh, bener. Beda. Kalau Shopee Apa gimana? tuh? Yang mana? Yang sekarang? Ada Kriteria kayak nggak? kriteria kayak sistem nggak? Kalau itu kan awalnya udah, yang penting budget sekian udah tek. Iya kalau aku, Malingan, kalau aku ya. sih yang pertama tuh budget ya awalnya tuh. Kalau yang aku udah nikah nih barusan. Barusan banget. Kemarin, maksudnya belum lama menikah gitu. Penghulunya baru di depan. Kayak digerebek. Belum lama menikah nih, jadi kan Iya, iya, pindah nah, gitu. kos kan. Nah, kalau aku sih yang pertama itu harusnya budgetnya dulu gitu. Masalah nanti Kemalingan. urusan belakang ya. Urusan belakang. Kalau aku yang pertama itu budgetnya dulu, terus barulah cari yang ada kriterianya tuh gitu. Kalau kebetulan pas aku gadis itu kan masih single ya, belum ada yang jagain gitu kan tanda kutipnya. Jadi Double gitu. waktu itu cari yang bentuknya tuh home sharing gitu. Jadi di lantai 1 itu yang keluarga yang punya rumah, yang lantai 2-nya satu rumah itu buat beberapa cewek gitu, beberapa penghuni kos gitu. Jadi lebih aman sih kayak gitu. Nah kalau sekarang ini berhubung udah ada yang
jagain gitu. Jadi lebih jagain gini. Maksudnya ya jagain suaminya lah. kayak macan jagain kau. Karena sekarang kan udah punya suami, jadi lebih apa ya, lebih enak kali ya cari apa huniannya gitu. Jadi tetap ya sama kayak Sistin, ada ibu kosnya juga, penghuni kosnya. Cuman dia home sharing. Iya. Kalau ini Nah, ini nih. Biasanya agak lain nih. Biasanya dia cari yang deket pohon rambutan. Ini. Kalau apa gitu ya. Waktu pertama mulai ngerantau nih, nah, benar. ada pikiran kayak gimana tuh? Apa saudara nggak punya kan di sini? Nggak ada. Tuh. Ini apa sih? Nyari kosan atau apa? Nyari kosan. Kosan gimana? Cari tuh? jodoh, cari jodoh. Ah. Gue yang penting nggak kemalingan, sepatu aman. Lu nyindir gua masih. Tapi nggak pernah kemalingan, Mas. Nggak aman. Oh, Ada CCTV juga. Oh gitu. Jaga juga. Sebenarnya pertimbangan pertamanya yang penting ada sirkulasi sama pencahayaan. Itu yang paling penting. Itu yang paling Gue tahu gue ya, kosan, kontrakan pasti ada sirkulasi, ada ventilasi, ada cahaya pasti ada jendela biasanya. Yang Tapi yang nggak ada penjara, makanya di penjara. Tapi ada yang minim Kan loh, ada ya. minim Ya, tapi pencahayaan. masih ada kan? Iya ada Ya, sih. Selebihnya ada, intinya ada. Ada cuman dikit biar biasanya. nggak Iya. lembab aja sih. Biar nggak kayak zombie, nggak kena matahari. Iya. Biar kena matahari ya. Zombie enggak, jomblo. Ya. Masuk. Udah. Masuk. Colek-colek Rido. Sepaket juga berdua. Itu gorengan makan. Boleh nih ya minum dulu. Kopi minum. Lu puasa? Puasa. Keburu adem nggak enak tuh sistem baunya jauh itu. Ini gelasnya bagus ya? Wes. Ini custom. Yo Tapi ngomongin merantau nih, pertama kali ketika pertama kali kalian merantau kan kerja nih ya. Pasti buat kerja dong, bukan buat Foya-foya. lain. Iya. Wisata. Iya, kan buat netep makanya ngekos. Nah, ketika misalnya panggilan kerja itu pertama kali, kalian gimana tuh perasaannya gitu? Kaget kah atau harus konfirmasi kemana nih? Ini bener apa enggak? Infonya hoax. Ini ada dua versi karena kan di sini kan ada yang PNS ada yang non PNS. Oh gitu. Jadi nggak semuanya dapat apa email rekrutmen gitu. Ya kan contohnya nih Mas Dodo nih, silakan Mas Dodo. Mas email. Nah, Mas email. Julukannya masih Julukan Mas email. Iya. Sebut Mas email. Kenapa? Awal-awal. nggak tahu kan. Nah, silakan cerita. Kenapa? Saya Mas email. Jadi pada suatu hari. Jadi gini. Gue timpa gorengan lu. Enggak, itu awalnya sebenarnya ada keraguan awalnya. Hmm. Ya, ceritanya sih awal-awal gitulah. Kita sebagai kan itu pasca kayaknya aku ingatnya itu ya. Pandemi. Pasca pandemi lah. Heeh. Awal-awal ada rekrutmen nih dari sini. Coba apply lah. Ya biasanya nyebar jaring lah ya. Sebenarnya dapatnya di sini nih, dapat apa? Dapat umpannya di sini. Nah, kebetulan itu udah nih proses rekrutmen seret. Kan gue dari jauh ya. Tahu nggak? Dari mana? Dari mana? Dari ujung timur Pulau Jawa, tahu nggak? Madura. Madura, bukan. Madura. Kejauhan. Gue dari Banyuwangi nih. Oh, yang yang penari-penari itu ya? Kawah Ijen. Kawah Ijen. Nah, gue kan dari timur nih, timur ke barat lah ya, mencari kitab suci. Ya. Sama Sugokong, Patkai. Iya kan? Tafsir. Ya, awalnya kan pasti nih butuh pertimbangan nih. Pertimbangannya ya biasa lah, acara ya kan, terus apa lagi. Nah, kebetulan itu habis wawancara nggak salah. Itu kayaknya selangnya bentar banget ya. Iya, itu ingat-ingat. Jadi itu kayak selangnya dari pengumuman hasil rekrutmen sama masuk kerja itu kayaknya cuma 2 hari. Nggak nyampe seminggu ya? Nggak nyampe 2 hari. Jadi kayak, ini bener nggak sih? jadi ini hari Jumat diumumkan, Senin kerja gitu. Ya, betul. Jadi gue ngerasa kayak dilema gitu kan, ragu. Ini bener apa enggak gitu kan. Terus Akhirnya gue punya ini nih, ada ide. Gue cek email, seret, kan itu ada nih. Seret. List email Yang penerimanya. Apa sih istilahnya itu? BCC ya? Apa ya? Kandidat. Yang lolos. Iya. Gue email tuh satu persatu yang kandidat-kandidat itu. Gue tanya, pertanyaannya sama.
Sama. Enggak, gue tanya simpel aja, ini beneran nggak infonya besok harus ke sini? Gitu. Oh. Ada yang balas tapi? Ada. Siapa? Termasuk Bang Dapi dibales. Oh. Terus apa lagi gue inget. Ya, untung dibales. Ya, itu dibales ya. Udah dibales karena itu waktu-waktu yang genting kan, maksudnya ini bener nggak besok harus pesan tiket dan sebagainya kan. Bingung juga ya. Bingung juga. Takutnya gue di prank udah nyampe Jakarta, ternyata Jong. zong. Apalagi itu posisinya habis ini Mas, habis libur Imlek. Nah, Jadi bener. tuh tiket yang dari daerah ke Jakarta itu kan otomatis banyak yang Pasti udah rame. sold gitu ya, udah terjual. Akhirnya gue emailin satu-satu tuh. Makanya tuh disebut Mas email. Kang email. Katanya gitu. Gitu, Sistin dan Mas email. Semuanya di-emailin sama dia. Mas aja juga ya. Semua. Kalau gua nggak jawab. Kalau nggak kenal. Siapa ini ya? Ridlo. Tahu belum tahu waktu itu. Itu lo pakai L lagi. Iya pakai L. Biasanya kan pakai H ya. Iya. Ini lain sendiri. Ridlo. Untung beneran ya, kalau bohongan udah jadi manusia silver nih. Udah jauh-jauh ya beli tiket. Sia-sia. Tapi itu dulu Bang Dodo ini nggak apa? Apa? Pakai uang siapa ke sini? Ya pasti uang pribadi lah. Oh, uang pribadi. Berarti sudah bekerja sebelumnya. Udah ada bekal lah. Syukurlah ya nggak jadi manusia silver. Nah, Dodo tadi apa? Dari Banyuwangi terus merantau ke sini, rekrutmen hampir ragu juga kan. Kalau mungkin Kang Wildan atau Mbak Sistin waktu pertama kali kerja di Jakarta tuh kayak gimana? First impression ya. First impression. Yang pertama memang sesuai ekspektasi karena waktu daftar CPNS kan memang milihnya di sini. Jadi nggak kaget. Cuman waktu itu yang bingung adalah kapan nih pertama kali tanggal masuknya, nunggu SPMT kan. Nah, jadi harus estimasi waktu karena belum pernah ke Jakarta, harus survei kos dulu segala macem. Mungkin ada orang yang milih kos itu langsung lihat di aplikasi, lihat-lihat fotonya cocok, oke langsung booking. Nah, aku yang agak trust issue nih, jadi harus datang langsung ke sini. Harus survei. Survei Ya? dulu, lihat dari dulu. Dari Blitar aku. Wah, lawannya Banyuwangi. Kok bisa lawannya Banyuwangi? Maksudnya sama-sama timur. Oh, kawan dong, kawan. Masa lawan? Maaf, tipe. Terus? Iya, jadi pas waktu itu awal Maret datang ke sini nyari kos-kosan. Akhirnya nemu satu kos-kosan yang cocok, pulang. Terus dianterin keluarga, bawa barang kan banyak, biasalah cewek ya. Oh iya. Bawaannya banyak banget diantarin, terus akhirnya pindah boyongan ke Jakarta. Itu sih singkatnya. Berarti sampai sekarang di kosan itu tuh Mas? Tetap. Bagus. Dulu waktu sebelum ini kan aku juga pernah merantau pas kuliah. Kuliahnya di Malang. Kamu merantau ke Malang. Iya. Dari Blitar ke Malang. Iya, tapi kan masih dekat ya. deket lah. Masih dekat. Masih Nah, satu ini yang provinsi. Satu Karasidenan ya. Asik. beda sih, beda. Lain. Platnya beda, Platnya beda. Nah, kalau pas di Malang itu, aku juga satu kos-kosan dari awal sampai akhir nggak pindah-pindah. Jadi kalau udah cocok satu ya satu itu aja. Gitu. Kayak hati gitu ya? Oh, iya, Wis. sulit berpaling. Tapi sekarang Pakai hati. ngekosnya nggak di Blitar sekarang? Enggak dong. Ngapain di Blitar? Kan kerjanya Kan di Jakarta. Tapi kosnya katanya tetap itu. Kos Mulai yang di ini, Malang. Mulai. Oh Malang ya Malang. Iya. Oh, dong. Kayak Sistin, kosan satu, kagak capek-capek jadinya. Udah Emang itu ya kalkulasi itu. perempuan dan laki-laki itu berbeda. Anjir. Kayaknya bedanya gimana? Catet. Nah, dia ngomong gitu, gua tanya lu udah pernah pacaran belum? Kok tahu gitu Ya, maksudnya? kalau perempuan tuh terstruktur. Nah, kalau laki kadang ya Absurd. gitu. Absurd. Oh gitu ya. Iya. Oh, berarti malah lebih terstruktur cewek ya? Iya. Hmm. Biasanya gitu sih biasanya. Setuju nggak Mbak? Emang Iya iya? sih, Iya sih. benar-benar. Sistin, Dodo udah. Nah, kalau Kang Wildan dari mana Kang Wildan? Gua mah asli Jaksel bang. Skena dong, skena ini. Nggak kelihatan ini. Enggak. Outfitnya udah. Tadi lo dari logatnya Jaksel nggak kayak gini. Nggak. Gue teh orang Bandung. Oh, gue tuh orang Bandung. Kalau ada tehnya berarti Bandung. Sampurasun. Asli Bandung.
Pertama kali merantau itu tahun 2022. Sama sih kayak Sistin. Sama kayak Lewat sih. Satu angkatan ya? satu angkatan. Lewat seleksi CPNS. Waktu itu formasi 2021 sebenarnya. Cuman masuknya di 2022. Pertama kali ngerantau itu kenapa Jakarta? Sebenarnya bukan Jakartanya sih. Waktu itu karena Pusdiklat Kominfo-nya. Kalau sekarang udah berganti nama ya. Ya, pusat Jadi pengembangan Aparatur. aparatur Komdigi. komunikasi dan digital. Nah. Yo, Puspa. Puspa Komdigi. Benar. catat Puspa Komdi. Terus? Boleh. Itu terus Terus apa nih? mikirnya biasa aja gua Mau korek dong. Sama aku. Hah? Mau ngapain dulu? Anak pertama apa anak terakhir? Anak kedua, Bang. Oh, anak kedua. Aku mau deh. Tapi cowok, cewek apa? Mau Yang tisu pertama dong, cewek, nggak kedua Boleh. cowok, 3 cewek, 4 cowok lagi. Berarti cowok dua, cewek dua. Selang-seling. Nah, pas merantau sebelumnya di keluarga udah pernah ada yang merantau belum? Belum ada. Berarti baru perdana nih Ini pertama kali sih ke dari Jakarta keluarga. itu. Iya, dari keluarga. Nah, Ya terus itu, sudah. respon keluarga. Wah, respon keluarga Apalagi ya, cowok tertua lah ya hitungannya Iya. ya. yang namanya Sunda itu agak berat sebenarnya. Kok kenapa tuh? Kenapa tuh? Kalau merantau itu. Oh, Kalau gitu. secara budaya gitu Secara ya. budaya. Iya. Kenapa? Tapi sekarang nggak terlalu sih. Jadi memang Laki-laki Ibarat- nggak boleh ngerantau gitu. enggak. Ibarat kata tuh mau susah makan atau apapun, yang penting bareng-bareng gitu. Asik. Oh, gitu. Ada semacam filosofi begitu Iya. ya. Filosofi kopi bukan ya? Ah, kopi kopi Ada tit kopi. gitu. kopi Jadi, itu gorengan tuh Sebenarnya dulu cabe itu gua tuh dulu kerja di salah satu lembaga pelatihan di Provinsi Jawa Barat. oh, kerjanya sebelumnya di situ. Ya, itu lembaga pelatihan. Waktu itu sebagai non ASN, ya tenaga pendukung lah ya kalau di sini. Terus yang kedua, skripsi saya tentang pelatihan ASN, Bang. Oh. Nah, akhirnya waktu CPNS itu 2021 nyari tuh formasi yang Relate. terkait dengan kediklatan gitu, supaya nanti alasannya sih supaya pas SKB itu nggak terlalu susah gitu. Iya, iya. Emang Ada dulu jurusannya ilmu apa, bekal. Mas? Jurusannya administrasi pendidikan Oh. atau manajemen pendidikan. Jadi Itu udah salah satunya ada penjurusan terkait dengan kediklatan. Oh, oke. kalau bahasa kerennya mah linier gitu ya. Nah, linear gitu sih. Iya, iya. Akhirnya dicari tuh ternyata oh ada nih di Pusdiklat Kominfo saat itu. Mm. Akhirnya ikut seleksi, ya alhamdulillah lolos. Di samping memang karena doa orang tua ya. Wih, Gitu Keren, sih. keren. Masya Allah. benar. terus orang tua bolehin tuh Bolehin akhirnya. sempat ragu gak gitu ditinggal maksudnya merantau nih yakin mau merantau gitu Sempat ada keraguan sih. Walaupun Khawatir lo nakal di sini ya? ngizin ya. Jaksel bos, Jaksel. Jaksel. Boleh. Khawatir gitu apa gimana? Supaya lebih gaul aja. Oh, sekarang udah gaul lah. Belum sih. Masih kosan kantor. Iya. Nanti main-main lah ke Blok MA. Nah, tuh Wih. diajarin tuh. Ada apa tuh? Itu ada pertunjukan. Foto juga apa? apa coba gua mau tahu apa pertunjukan apa ada aja Jadi sejarahnya lucu juga ya. Dek. Sejarahnya itu. Akhirnya ya mau gak mau orang tua ngizinin walaupun ada harapan mungkin suatu saat nanti bisa Pindah. pindah di Bandung atau Oh, home base gitu ya. Oh, berarti sebenarnya sampai sekarang orang tua pengennya ke Bandung. ya. Hmm. Tapi sekarang nggak udah orang tua yang ada ke ini Jakarta? sih. Apa? Kenapa nggak orang tua yang ke Jakarta? Wah. Pertanyaan sulit. Ya bener dong. Kita nggak bisa main ke Jaksel nanti takut gitu. Kan di sono bapaknya kerja juga. Kan ada adik juga, Mas Bapaknya Teda. kerja juga. Adanya di sono masih kuliah. Nah. Kalau diboyong kemari, Iya. lah adanya yang ngekos di sono tadi Bandung. Enggak, bapaknya keluarganya semua ke sini Wildan pulang ke Bandung. Oh, gitu. Kan pengennya dia ke Bandung kan? Terus yang kerja siapa? Hah? Ya siapa gitu? Tapi hampir sama, A. Kalau misalnya Sunda punya filosofi agak berat dulu, pada zaman dulu juga. Gitu ya. Gua Di Jakarta pun. Betawi juga begitu. Betawi juga ya? Makanya orang-orang tua zaman dulu ngelarang anaknya jadi polisi, jadi tentara. Kenapa? Karena tentara pasti ngerantau, polisi pasti ngerantau, dikirim kemana. Tugasnya gitu. ya. Coba lu perhatiin deh orang Betawi, ada gak ada yang jadi polisi, jadi tentara? Jarang. Paling banyak jadi guru. Itu sumber data mana tuh? Hah? Sumber data. Lagu skripsi gua. Skripsi gua kan mantap. tentang Betawi sama Jawa. Jurusannya apa jurusannya?
komunikasi. Oh, komunikasi. Udah di riset ya? Iya, judul skripsi gue tuh pola komunikasi antara Jawa sama Betawi. Jadi gue nyari data di situ. Orang Betawi itu banyak jadi guru. Pejabat juga paling banter jadi camat. Gitu ya? Kalau ibaratnya agak-agak madu sedikit, masuk ormas sudah. Begitu aja udah. Ormas apa? Iya, ormas. Pokoknya itu udah nggak ada masa depan, masuk ormas aja udah gitu. Iya. Sama, hampir sama. Cuman sekarang udah agak berubah. Karena seiring berkembangnya zaman kan. Udah itu ya. Kalau nih, ini belum tahu nih kita dari mana nih asalnya. Mana ngunyah Lu nggak mulu kelihatan lagi. ya? Udah kan ditawarin. Jadi pingin ya. Iya. Emang nggak kelihatan Loh, ya? kok makan tisu, ah? Sulap. Nih. Emang nggak kelihatan? Enggak. Orang mana gitu? Dari namanya sih, dari namanya nih. Dari nama. Sophia. Sophia. So-nya apa? Solo. Oh. Solo ya? Pianya? Pianya Pia. Pia. Bapia. Babia kan Jogja. Iya. Ya kan dekat. Oh mau gitu Jogja. ya, Solo Jogja gitu. Kan nanya gitu sama orang tua kenapa namanya Sophia depan. Enggak sih. Kenapa? Solo ya. Dari Solo. Jawa Tengah berarti nih, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Lengkap Tadi dulu. Pulau Jawa. Telan dulu baru ngomong tuh. Udah. Nggak minum dulu. Gitu-gitu doang. Dari Solo. Terus Enak banget soalnya gorengannya. Beli di mana sih, Mbak? Masak sendiri? Masak sendiri Oh, dong. Masya Allah. Kita cobain. Ya, awas. Ini biasanya kayak gini ngambil satu, kantongin, yang satu Iya. makan. Ntar sisa satu di sini kan. Nggak ada yang mau ntar. Gimana Mas tadi, Mas? Tadi tanya apa? Dari Solo kan. Iya, dari Solo. Kan Jawa Timur udah, Jawa Barat ada. Jawa Kalau Tengah. dia kan ngerantau pengen jadi gaul katanya tadi. Jadi anak jaksel. Kalau ini Padahal ngerantau kayak tadi. Jadi anak jaksel. mepet Kalau dikit udah ganda dulu dikit itu udah selatan. ini aku kan kerja di apa ya? Salah satu instansi di bawah Kementerian, nggak mau sebut ya, Kementerian Pendidikan waktu itu. Nah, terus sama sih waktu itu kurang lebihnya sama. Jadi kita itu penyelenggara diklat gitu. Waktu itu diklatnya diklat untuk Bentar. Lu tremor kakinya dia. Oh ya. Aduh. Bisa dia. penjahit ini. Iya kayak tukang jahit. Dulu itu ini apa diklatnya itu khusus untuk guru, kepala sekolah sama pengawas sekolah gitu. Nah, terus waktu itu karena berhubung instansi tersebut berganti nama gitu kan, otomatis tuh kayak masih apa ya kayak mungkin bahasanya tuh kayak terkejut gitu ya. Jadi tuh kayak alokasi untuk tenaga pendukungnya tuh belum ada gitu. Gitu. Nah, terus akhirnya salah satu dari staf di sana itu ngasih info rekrutmen di Kominfo ini, di Pusdiklat Kominfo. Terus akhirnya Keterima lah tuh keterima. Sebenarnya tuh masih agak maju mundur ya, karena kan aku tuh basicnya belum pernah merantau gitu. Nah, Sama menarik. sekali. Anak rumahan. Jangan-jangan ya. anak Sematawayang bukan? Enggak. Oh, enggak. Anak pertama. Oh, anak pertama. Tapi iya, cewek bener. satu-satunya. Jadi adik aku tuh cowok, cuman jaraknya jauh 11 tahun gitu. Oh, iya, menarik ini. Dari latar belakang keluarga aja udah menarik. Terus reaksi orang tua apa? Ya, Agak berat nih pasti nih kalau Iya, melihat, agak Mat. berat. Terus ya waktu itu gimana ya meyakinkannya ya kayak entar kalau misalkan aku nggak betah aku balik aku gitu. Ternyata betah. Ternyata betah. Dapat suami juga gitu kan. Mantap. Makin gak mau pulang. Yang disamperin aku jadinya. Iya. Tuh disamperin orang tua. Betul. Tapi kalau selama ngerantau ada gak hal-hal aneh atau hal-hal yang unik dan memorable banget? Kalau gua kan misalnya nih kayak gua nih, kok orang-orang pas musim mudik nih kayaknya euforianya enak banget nih yang merantau-merantau nih. Kita kan kagak ngerasain Ada ya. yang war tiket. Iya, ngurus tiket segala macem. Ada gak hal unik atau yang memorable banget selama dirantau gitu? Keluh kesah gitu ya. Iya, bisa. Mau curhat boleh. Dok. Dok. Ya silakan. Curhat dong, Bang Dodo. Kebetulan dari Bandung, gitu ya. Siapa tuh yang? Aduh nih. Nah, Boleh. boleh. Bandung Jakarta berapa jam, Mak? 3. Setengah jam bukan?
Pakai apa? Pakai apa? Delman kalau pakai Delman. Kalau pakai beca bisa Kira satu zaman hari itu. kira zaman Prabu Siliwangi. Pakai Del. Kirain pakai Delman kan. Iya. Tapi kalau ke Bandung tuh harus war tiket nggak sih? Enggak ya? Enggak sih. Bandung Oh enggak. masih aman. Kalau kalau mau enggak. kalau pas mau lebaran gitu nggak perlu war tiket berarti ya? Enggak. Dia mah kalau nggak Kalau- dapet tiket ngompreng sama truk engkel yang gede. Ngompreng Paling apa sih? ini aja sih. Ngompreng tuh Oh. jegat Kayak nebeng. Kayak bonek gitu ya? Nebeng. Oh. Kalau enggak di mobil bak sayur biasanya nebeng. Oh. Soalnya kan banyak ini tanaman di sono. nebeng yang di sono gitu. Kan sayuran diambil dari sono Jawa Barat, banyak. Nebeng aja. Mobil sayur yang Paling gede. paling barter itu misalkan mau pakai travel nih. Itu kalau udah akhir-akhir nih paling kebagiannya kursi belakang gitu. Oh. Gitu aja sih. Kurang menantang ya berarti ya? Anjay. Nggak ada bedanya kan kursi belakang, tengah, depan. Apa duduk depan supir? Kalau dulu dapat duduk depan supir. Kurang menantang ya. Atau di luar mobil? Kalau yang lain emang lebih menantang ya, Mas. Sistem mungkin. Blitar kan Kalau stasiun jauh ya? ada stasiun lain. Itu Blora kali yang jauh. Oh, lain ya? Iya, Oh iya lain. benar. Ada. Kabupaten ada dua kan tapi kota sama kabupaten ya? Iya. Oh, ada kota mau kabupaten. Kalau Mbak Sistin kota atau kabupaten? Aku masuk kabupaten tapi udah deket perbatasan. Iya, rumah keretanya di kota. Iya. Rumah Stasiun. Stasiunnya. Ya rumah kereta. benar. Iya benar. Di Kereta kota. nggak berhenti kalau bukan rumahnya mah. Oh, ya juga ya. Kereta lewatin banyak rumah nggak berhenti kalau bukan rumahnya mah. Cuma 15 menit doang, Bang. Oh, deket Nyampe. ya? Tapi itu karena kereta ke Blitar itu kan terbatas, cuman sehari itu kalau nggak salah 4 pemberangkatan doang. Terus yang ngobor nih banyak nih, karena saingannya nggak cuman yang tujuan ke Blitar. Ada yang tujuannya ada yang sampai Malang kan keretanya. Oh, iya, Jadi iya, ke iya. Malang juga. Terus kan trafficnya lumayan tinggi tuh. Jadi sering kehabisan tiket. Nah, akhirnya Akhirnya kalau yang dulu Ngompreng juga? Enggak. Oh, enggak. Beda kalau Oh, iya, iya. gangster mah. Paling kereta barang. Motis. Nah itu pernah jadi opsi aku. nah, pernah Motis mah itu- beneran pernah. Iya pernah, tapi nggak kebagian karena udah saking habisnya. Iya. Tapi pernah kehabisan nggak? Kehabisan. Jadi iya, nggak pernah. mudik? Hampir nggak mudik. Hampir. Hampir. Pernah naik bis juga nggak, Mbak? Bis. Waktu itu bisnya tapi bis fasilitas kantor waktu COVID kan nggak boleh naik langsung. Pas pertama kali ngerantau, baru banget sampai Jakarta itu kan April, terus puasa ya. Masuk puasa, nah akhirnya baru sebulan rantau, Lebaran. Untungnya ada fasilitas mudik gratis dari kantor kan waktu itu. Biasanya Jadi banyak tuh kayak gitu ya. Iya. Nah itu udah nggak kebagian tiket karena belum tahu kalau ternyata tiket ke Blitar tuh harus bor banget. Belum tahu pas pertama kali. Karena jalur Tahu-taunya- keretanya sampai Malang itu ya. Iya. Gitu. Terus tahun-tahun berikutnya akhirnya strateginya pulang nggak di hari terakhir efektif masuk kerja, tapi ambil sehari atau 2 hari di depannya. Strategi. Gitu. Belajar dari kesalahan. Nah itu wornya nggak terlalu. Berarti liburnya nggak di fullkan di kampung. Nggak. Kalau aku mending pulangnya duluan, jadi puasa masih sama keluarga lebih panjang. Tapi biasanya Lebaran H+2 itu Pulangnya udah duluan, ke sini. lebarannya belakangan. Lah, masa begitu? Lebaran mah bareng. Bareng dong. Iya. Strateginya gitu sih. Dia punya tips and tricks buat dapetin Buat Lebaran. tiket. Iya. Tapi Pas sebenarnya kalau tiket tuh apa ya? Kan menurut aku tantangan buat nyari tiket tuh ya udah gitu kan. Masih banyak opsi lain. Yang paling berasa kalau lagi rantau tuh pas sakit nggak sih? Ngerasain juga. Pernah. Iya kan? mudik. Pernah sakit emang, Ah? Wah. Minum. Minum aja di belakang salah punya Rido itu. Salah ya, maaf, Pak. Mau ngomong tapi mulutnya masih ganjel. Iya bener Mbak, pas Iya sakit Mbak. bener. Iya kan. Nah, aku pernah waktu itu yang paling sedih waktu ngerantau itu waktu di Malang dulu. Jadi ada 2 kejadian. Di Malang sakit. Dulu kan aku kosnya sekamar berdua, diisi 2 orang. Temanku pulang terus aku sendiri. Waktu itu Gojek udah ada, tapi menurut aku kemahalan buat anak kos buat order makanan gitu loh. Akhirnya temen aku tuh ada beberapa yang jengukin, terus datang ke kos aku sampai aku disuapin. Itu kayak momen-momen yang
ketika mereka belum datang aku nggak bisa makan. Terus pas datang tuh kayak seneng banget ya, ternyata di rantauan tuh masih ada yang peduliin kita. punya Teman keluarga tuh ternyata baru. sepenting itu. Terus kalau pas di Jakarta pernah juga sampai nangis malam-malam. Jadi Sakit? iya karena sakit cacar air, bentol-bentol kan sebadan. Oh iya itu yang 2 minggu ya? 2 minggu kan 2 minggu nggak boleh ketemu orang kan, nggak boleh interaksi. Jadi WFH. Terus jangankan buat aktivitas ya, mau jalan atau kulit kita kena apa sedikit tuh kan rasanya sakit kan. Terus buat makan apalagi masak tuh nggak bisa sama sekali. Terus akhirnya gimana Mbak? Terus akhirnya ya awal-awal kan bingung, akhirnya mengikhlaskan buat ya udahlah order GoFood, order terus itu minta drivernya taruh di ada tempat buat taruh paket, terus minta tolong yang jaga kos buat anterin makanan ke depan kamar, cantolin pintu. Akhirnya aku jalannya cuman ke depan pintu. Itu benefitnya ya kalau ada yang jaga kos tuh Iya, gitu. ada yang jagain. tapi salah satu struggle anak rantau tuh yang pas Pas sakit sih ya. sakit, Iya. bener. Kalau apalagi nggak punya saudara sama sekali di sini. Dulu aku pas di Jakarta juga pernah Mbak, waktu masih gadis ya. Sekarang Sakit udah apa? nggak gadis. Baik. Iya. Jadi tuh waktu aku beberapa bulan setelah nyampe Jakarta nih, sampai udah bekerja di sini tuh, kan aku punya asam lambung kan. Nah itu tuh sempet kambuh. Nggak ada yang ingat. Lain, asam lambung. Bukan, Beda Bapak. Nggak Kan- boleh makan emping. karena mungkin iya telat makan mungkin. Terus aku tuh kan suka kopi waktu itu, suka kopi. Jadi tiap hari tuh ngopi. Nah, Es kopi ya. dan suka makan seblak pedes gitu. Nah, ini nggak dimarahin sama cowoknya. Waktu itu kan masih temen ya sama suaminya juga. Anjay, temen tapi mesra. Nah itu terus kembali ke laptop. Iya. Nah terus abis itu tuh waktu itu sempet sakit dari siang. Jadi habis nge-host itu kan sakit tuh perutnya, kayak udah gak bisa ngapa-ngapain kan. Itu kayak orang kalau sakit asam lambung itu tuh kayak beneran bisa itu kayak meringkuk gitu loh. Jadi mau tidur tuh sakit, mau berdiri sakit, jadi kayak gini meringkuk gitu tuh. Iya. Nah terus itu sampai pulang, kan aku sedia obat mah tuh. Aku minum udah berapa kali ya, dua atau 3 kali gitu. Sampai malam tuh nggak reda-reda Mbak. Jadi sampai itu kan hujan deras kan waktu itu posisinya. Terus makin nggak bisa makan nih. Terus abis itu aku tungguin pokoknya sampai reda itu jam 3 pagi. Itu aku udah nangis itu, sakit banget. Nggak lapor gitu sama ini, tolong bawain dong. Sama damkar gitu. Kayak Apa-apa damkar. Ada ular damkar, kebakaran damkar. pesen makan juga damkar gitu. Enggak, waktu itu kayak emang kan hujan ya posisinya ya, hujannya tuh deras. Terus habis itu tuh kayak nggak pengen makan, nggak bisa makan gitu loh. Kayak Jadi udah rasanya nggak nafsu buat makan gitu kayak ya. nggak enak gitu rasanya, Nggak sakit enak, banget. mau Pokoknya makan cuman juga. pengen meringkuk, nangis udah gitu doang. Struggle anak rantau. Kayaknya pas sakit tuh berasa pengen nangis terus nggak sih? Kayak berasa jadi kangen bapak sama ibu. Gitu. Iya. Iya, langsung kayak Terenyuh gitu ya. Tapi itu kayaknya belum ada apa-apanya ketika udah menikah, punya anak dan merantau, Mbak. struggle-nya beda Wah, lagi. itu struggle-nya beda lagi. Jadi Double apa triple? jadi apalagi kalau anaknya udah empati. Oh iya benar. Jadi kayak harus bangun pagi terus masak tuh sampai yaudah baru bisa berangkat. Tuh, belum kalau anaknya jangan sampai ya kayak sakit atau apa gitu. Iya. Gitu. Struggle-nya lebih banyak lagi. Apalagi kalau misalkan merantau kan nggak punya siapa-siapa. Dodo juga pernah sakit kayaknya, Dok. Sakit apa? Guntungannya. Gunungan. Emang iya, Mas? Pernah sakit, Dok, selama merantau. Ya pastilah selama apa ya? Katanya pernah COVID dia. Sedih nggak, Dok? Pernah COVID katanya? Enggak, lain. Oh salah berita gua. Tapi sedih, Dok. Dodo sedih. Sedih gitu. Pastilah. Tadi kan udah cerita nih kalau sakit di perantauan gimana rasanya. Iya benar. Kalau nggak ada orang yang deket lah, orang deket yang bantu kita mau aktivitas kan sulit juga. Makanya Nah, ngobrol main sono sini, pindah kos aja sendirian nggak Besok yuk. ngomong-ngomong. Gimana? Ke Blok M? Anjir. Mau lihat apa sih di sana? Pertunjukan, enggak tunjukkan. Enggak pertunjukan apa gitu loh. Kan ditarik gini. Emang iya.
Cobalah main ke Blok M sana. Ada Udah pernah Udah pernah. beli apa gultik. Iya. Iya benar. Main Tapi ke- nggak ada pertunjukan di main sana. ke taman literasi itu banyak pertunjukan. Nah, tuh. Pertunjukan Ini apa? Banyak. Ada yang apa? Main lagu ada. Seni ya, pokoknya tentang seni ya. Bagus di sana. Art tentang. Lagu dimainin alat musik, tau gue dimainin lagu dimainin. Iya, macam-macam di sana. Macam-macam. Kalau gue sih bukan kesakit sih bang, kalau Apa? kesahnya. Apa tuh? Duit. Aduh. Duit. Tanggal tua gitu. Waktu itu saat pertama kali merantau ke Jakarta. Jadi waktu itu kan pengumuman TMT itu waktu itu kalau nggak salah Februari 2022 ya. Nah 2 minggu sebelumnya itu gue udah di Jakarta nih buat persiapan, Hamin 2 minggu adaptasi ya, dan iya. lain-lain lah ya. Udah di sana ternyata diundur 1 bulan, masuknya jadi Maret. Nah, nggak ngapa-ngapain kan tuh? Nggak Udah- punya duit juga. Iya udah resign juga gitu kan. Gak ada pemasukan lah ya. Nggak ada pemasukan juga gitu. Nah, untungnya waktu itu apa ya? Gue belum kenal pinjol untungnya. Wah. Ini. Jadi udah keuangan udah seret nih gara-gara Iya. diundur. Iya, gara-gara tabungan udah habis gitu Udah kan. habis. Buat bayar kosan, makan dan lain-lain gitu. Tapi belum kenal pay letter juga. Belum Belum kenal. Untung belum Jadi, kenal ya. Pinjol, pay letter, judol belum kenal. belum. Kalian mengadu nasib kok tinggal gocap nih depo ah gitu. Iya, tinggal di rekening tinggal gocap depo ah. Waktu itu bingung mau apa minta ke orang tua juga waktu itu masih masa-masa membutuhkan juga kan mereka ya. Akhirnya mau gak mau Dilema ya. walaupun malu gitu ya. Akhirnya Jadi Coba. manusia silver. Balik lagi. balik lagi ke sini. Manusia sih. Waktu itu minta bantuan ke sobat kuliah. Sobat itu ya. Sobat ambiar bukan? Sobat ambiar. Besti, kuliah ya. besti. Iya, pasti. Alhamdulillah dibantu tuh sampai waktunya gajian bisa dilunasin. Itu sih waktu-waktu Gue taruh sini ya. masa sulit itu. Jadi Hamin 2 bulan jadi Hamin 2 minggu malah Hamin 2 bulan ya. Iya. Salah diundur. Di struggle-nya di Itu. Tapi ditambah waktu itu gajiannya dirapel. Iya, 3 bulan. Masya Allah. Itu pinjem lagi. Bulan. Nah, ini salah satu struggle anak rantau ya. Kalau gajian dirapel, bingung. Nyari pinjaman ke sono kemari ya. Untungnya belum kenal pinjol. Iya. Gitu. Oh, sekarang udah Udah Apanya? kenal? kenal. Udah Tahu. kenal. Tahu, cuman nggak ini Enggak, kan. alhamdulillahnya enggak. Alhamdulillah. Aman. Jangan ya, Aman. jangan ya. Masih Iya, pokoknya jangan. bisa hidup bisa hidup hemat lah ya. Iya betul. Nah, itu tuh. Manajemen Lumayan. keuangan. Manajemennya ya. Oh iya Ada benar. tips triknya biasanya. Tips Nah. and trick. Tips and tricksnya kayak misalnya tanggal tua atau cara menghemat makan nih, jangan GoFood mulu, gue masak kayak tadi kan Sistine mungkin masak ya kan, atau Shopee sekarang masak. Nah, biasanya yang lebih Apa hemat lu nih. ini Kalau yang cowok-cowok cewek-cewek gimana nih. nih? Iya, Biar kalau- hemat. Iya nih. apa mungkin macarin Mbak warteg gitu kan? Biar Astagfirullah. makan gratis. Iya, itu kan salah satu ide. Gagasan banget. Salah satu terobosan ya. Iya lah, namanya di perantauan kan apa aja bisa dilakuin, yang penting halal. Jadi manusia silver juga halal deh. Tapi emang ada tips and trick gitu ya? Kalau di rantau Ada. kan mungkin beda ya. Kalau kita pulang makan tinggal makan. Iya. Nggak ada makanan di rumah sebelah yang masih Iya. saudara ada. Oh, emang Sebelah kalau di lagi sini tuh ada, kayak ya. gitu ya? Rata-rata kalau emang rata-rata yang gue tahu kalau Betawi yang asli Jakarta itu selingkupan itu Iya. pasti saudara semua. Depan belakang kiri kanan saudara. Depan belakang kiri Oh, kanan. berarti satu lingkungan gitu. Karena dulu-dulunya kan pasti tanah nenek moyangnya kan dibagi ke anak. Udah anaknya bangun di situ, udah nggak jauh-jauh. Dan biasanya emang agak dilarang, misalnya Dilarang apa nih? dilarang ngejual ke orang lain. Jangan ke orang lain, tanda kutip orang lain tuh maksudnya Yang bukan saudara. Padang, orang mana, jangan yang bukan saudara. Jual ke saudara aja biar yang bikin rumah di situ nantinya bukan orang mana-mana. Ada kesan begitu juga. Jadi tuh selingkupan biasanya pasti saudara. Nggak ada nasi di rumah, ya di sebelah rumah ada pasti. Ada nasi doang, ke sebelah lagi ada lauknya. Nah, ya. iya Enak bener. jadinya. Berarti nggak pernah pinjol-pinjol gitu dong?
Nggak pernah. Jangan. Jangan. Kan masih ada Alfa Indomaret, tenang aja. Emang kenapa apa ini? Prit. Ya. orang sini. Oh iya. Apa sih mah gitu ya? Yang penting punya sempritan ya. Itu modal utama. Fluid. Semprit. Kita nggak punya duit. Kalau di Jawa sempritan kita namanya. ke Alfa Indomaret aja, Prit tuh udah ada duit. Udah pengalaman emang. Bawa ember, bikin silver. Iya. Udah. Pernah. Beberapa kali pernah gue iseng begitu. Atau biasanya jadi apa namanya? Jual jasa, membantu jasa gue. Biasanya di Samsat tuh yang orang mau perpanjang pajak. Nah, itu gue menjual jasa gue di situ. Jadi apa itu? Calo. Oh, calo. Calo. Oh, calo. Jadi benar-benar Nah dulu, tanda kutip apa? Jual apa itu? jual jasa. Jual jasa. Jual jasa, Oh, iya. jadi mempermudah, calo. mempercepat, Oh, ya kan. Tapi kalau sekarang udah nggak bisa karena udah online sekarang. Online. Dulu itu mah. Tapi aku punya tips and tricks sedikit sih, Mas. Nah, boleh Apa? Pak. Boleh tuh. Boleh. Suhunya. Enggak suhu sih. Suhu apa nih? Cikgu. Jadi Dia kalau ngalamin misalkan dua fase soalnya ya. Sebelum nikah sama setelah nikah. Iya, ada Berarti dua udah- fase. Udah teruji lah ya. Sebelum Teruji. nikah, sudah nikah, sampai punya anak. Iya, beda punya Pak. anak. Iya. Struggle-nya beda. Jadi yang pertama itu kalau pas aku datang ya, cari akomodasi yang sesuai dengan kebutuhan, terus harga ekonomis dan aman. Maksudnya itu sesuai kebutuhan. Apakah kita itu tahan, katakanlah ya, tahan dengan yang tidak ber-AC atau harus ber-AC. Terus habis itu kita harus yang katakanlah WC jongkok atau yang duduk, itu kan beda harganya ya kalau Iya, iya, sini. Yang Nah. split juga ada kalau mau nyari. Iya, iya. Nah, akomodasi itu, terus Ada. Aneh banget ya. terus abis itu harganya yang ekonomis tuh cari, ada tuh kan aplikasi yang buat cari kos-kosan ya. Iya. Nah itu cari yang harganya yang kita cocok sama fasilitasnya dan juga harganya yang paling terjangkau gitu, pas di kantong lah. Terus aman, maksudnya aman tuh kalau kita yang cewek-cewek nih, pilih aja kalau masih single ya, pilih aja kos yang putri atau putra gitu. Jadi lebih aman sih dari Nggak campur. Tapi lu cewek Maksudnya- pilih yang putra gimana? Wah, wah, kalau putri pilih yang putri, kalau yang putra pilih yang putra gitu. Nggak ganda campuran gitu. Bukan yang campuran. Iya, Kalau iya, campuran iya. kan apa ya? Safety-nya Iya, safety-nya kurang gitu. ya. Apalagi kalau misalkan kamar mandi luar. Nah, Kamar mandi luar, tidur di dalam. Kalau kamar mandi dalam, tidur di luar. Pilih mana lu? nggak pilih sih. balik begitu. Nah, Ya, terus abis itu yang kedua adalah bisa masak. Jadi masak itu adalah apa ya, skill yang kayaknya Basic ya? basic yang skill. harus dipunyai baik itu laki-laki maupun perempuan. Jadi Sebagai anak Betul, rantau. ya anak rumahan pun sebaiknya bisa Bisa. masak gitu. Jadi bisa Basic masak, ya kan. Betul ya. Kalau nggak ada kompor, pakai panci listrik kayak gini nih. Bentar, aku bawa. Hah, ini bawa? Iya, bawa nih kayak gini nih tuh. Panci listrik tuh kayak gini. Jadi ntar tinggal dicolokin ya kan. Jadi ini tuh bisa buat masak sayur, bisa yang berkuah, bisa ngegoreng, bisa Goreng-goreng bisa. menumis, bisa. Gak usah nyari gas berarti. Nggak usah antri gitu, nggak usah gitu usah, kan. bener-bener. Cuman emang nanti jadinya listriknya memang agak naik sih ya Iya, gitu. bener. Karena kan hemat gas. iya, kita nggak usah ngantri-ngantri gitu. Nggak usah pakai gas melon ya. Nah, itu nggak usah. Gas melon. Maksudnya gas ijo gitu. Oh, gas hijau. Terus abis itu kalau misalkan nggak bisa masak nih, paling enggak rajin bikin nasi. Supaya nggak Kan ada berlebihan rice ya. cooker kan, jadi kan nggak perlu masak yang ribet-ribet gitu. Bikin nasi nggak bisa, kalau masak nasi bisa. Iya, masak nasi gitu Gua maksudnya. nanam padi dulu. Jadi kalau misalkan nggak bisa masak, paling enggak rajin Paling nggak minim-minim bisa masak nasi. masak nasi, ya punya rice cooker. Jadi ntar kita telur tinggal, ya bisa lah harusnya Tinggal pakai ya. gorengan, udah enak kan. Iya, itu bisa pakai mie instan juga bisa ya kan gitu. Tuh,
Jadi, Mantap tipsnya ini. nah kalau Patut dicobain. kalau Gimana, misalkan, Tuh, Dok, buruan yang Udah. dijual. Nah, ini. Bayarin. nah Lagi kalau BU. misalkan ini nanti apa? Ini kayak lagi demo ya. Nah, bentar. Nah, misalkan udah bikin nasi tuh, kan kita tinggal beli lauknya aja kan di warteg, itu kan lebih murah gitu. Jadi pengeluaran juga lebih Hemat. Lebih hemat gitu. Terus abis itu menurut aku Ada lagi bawa setelah panci. kita dapat gaji, Nah, ini. nah itu kita sebaiknya disisihkan dulu. Disisihkan, Alokasiin gitu ya. dialokasikan, ya kan. Kita harus punya cadangan tuh dana darurat. Kenapa khawatir kayak kita tadi Mbak sakit ya kan? Sakit, nggak punya asuransi kesehatan. Nah, itu kan kita harus siap-siap untuk itu gitu. Jadi kita harus siapkan dana darurat, atau kalau nggak kita katakanlah amit-amit ya, kayak misalkan ada kecelakaan di jalan atau apa gitu kan. Itu kita bisa pakai dana darurat. Terus kita harus punya harus pintar-pintar pilih circle. Itu penting tuh, pilih circle. Iya. Ya karena circle itu mempengaruhi gitu Jangan kan. menek jaksel. Ya, jadi circle itu mempengaruhi. Jadi kalau misalkan teman kita suka dugem ya kita otomatis kan kayak ke bawah gitu lama-lama kan. Dugem apaan sih? Apaan? Nah, Apa, Dok? apa tuh? Nah itu. Iya. Jadi pengaruh ya. Pengaruh. Akhirnya pengaruhnya ke budget juga ya. Nah iya, pengeluaran jadi bertambah gitu Gaya kan. hidup. Kecuali memang kalau kita mampu, ya kan? Nggak apa-apa kan? Kalau Ya sebaiknya tidak. Mampu kalau dia mau. Iya tapi ya terserah sih, cuman baiknya nggak usah Mainnya ke lah. Blok M. Ada pertunjukan. Enggak, dia yang pertunjukan tuh. Manusia silver. Oh, itu Kalau dah. masih on budget sih nggak apa-apa. Iya, Ya udah. gitu. Ada range-nya lah misalnya. 500. Ya batas gue 500, kalau udah itu ya udah enggak Iya. gitu. Jadi intinya kan harus nyiapin dana darurat tadi kan. Terus aku dulu waktu masih gadis tuh suka ini nyiapin kayak budgeting gitu loh Mas. Kayak gini nih contohnya. Ada lagi nih, Itu kan di bawah. rapat bulanan. bukan dapat bulanan. Aku tuh pakai kayak gini dulu. Dompet iya. Kantong aja gitu. Dompet budget. Jadi tuh kayak Oh, Senin, Selasa gitu ada. bukan. Jadi tuh kayak gini nih contoh ya nih. Itu berapa lembar tuh? Banyak. Demo lagi ya. Jadi tuh Entah habis ini apalagi barang yang keluar. jadi Sulap, ntar ada lagi di sini. aku terakhir pakai ini tuh waktu aku hamil gitu. Jadi ini contohnya ya, lihat contohnya tuh. Air conditioner. Jadi tuh aku tuh pengen beli AC ya. Jadi tahu nggak sih kalau orang hamil tuh bawaannya tuh gerah gitu loh. Jadi kayak aku tuh jam 1 malam tuh bisa mandi gitu. Karena panas itu akhirnya. Alasan ini. Enggak beneran, ya Allah. Kayaknya beda ya. Enggak beneran, karena panas gitu. Akhirnya aku Emang habis ngapain panas? ini mengalokasikan Kagak ada buat AC. Bener. nabung beli AC. Beli AC. Terus habis itu kulkas juga. Aku waktu itu sempet nabung beli Kayak kulkas. wishlist ya? Terus deliver tuh buat Fresh. lahiran gitu. Tujuan keuangan. 1.000. Nah, terus abis itu Itu koleksi 1000-an lama. iya, 1.000 nama koleksi. Terus dulu tuh aku suka pakai ini nih buat kebutuhan pokok. Jadi tuh untuk beli sayur atau apa kan. Biasanya kan kalau kita ke pasar tuh lebih murah ya. Dan mereka tuh biasanya pakainya cash gitu. Jadi ini buat belanja di pasar atau beli sabun gitu-gitu. Terus ini yang buat pulang kampung karena tiket ke Solo itu mahal gitu. Kereta. Tiket keretanya ya menurut aku sih lumayan ya. Kalau yang kereta proper nih bukan yang duduknya gini 90 derajat Iya, gitu. iya. Jadi agak mahal kan jadinya dialokasikan buat pulang kampung karena kan nggak setiap bulan kita pulang kampung kan. Jadi kita Pakai truk sayur bisa tiduran. nggak ada tersayur ke Solo. Di bawah kangkung. Nah, terus habis itu ini buat yang lain-lain nih. Yang ini buat yang dana darurat gitu. Contohnya. Itu kayak dompet ada sub-subnya gitu ya. Tips and cuman triknya ya. ini versi cash gitu. Kalau kita versi hidupnya cash. Kalau misalkan kita cashless, Mbak Sistin ada pengalaman juga nih. Oh iya, kalau Yang aku juga. cashless. Nah, ini menarik ini. Kayak gini Cashless juga ya nih. Mbak ya. Kalau sekarang kan kalau di Jakarta kayaknya kebanyakan kan cashless ya. Nah, kalau dulu cashless-nya itu kebanyakan kan di budgeting kayak gitu, itu kan bentuknya kantong. Iya. Nah, kalau ini kantongnya digital. Oh, bedanya di situ doang. Digital. Bank digital ya?
Ya, ada yang dulu kan rekeningnya dipisah-pisah. Tapi ternyata sekarang tuh ada bank digital yang di dalam satu akun itu dia udah bisa bikin banyak kantong. Sama nih kayak gini. Kayak gini juga nih. Jadi tuh. kantongnya dari bank digitalnya banyak lah, bisa dicek reviewnya masing-masing. Fiturnya yang lengkap tuh apa? Kalau aku pakai salah satu bank, nah itu dia bisa bikin sampai 40 kantong. Banyak banget ya. Iya, banyak banget. Dan 40 kantong tuh, satu kantong tuh ibaratnya satu rekening, ada nomor rekeningnya masing-masing. Jadi ketika awal masuk gajian, itu langsung dibagi-bagi. Oh ini nabung untuk ini, misalkan apa. Plannya kalau yang belum nikah, mungkin suatu saat nanti akan nikah gitu kan. Atau event tahunan, kayak apa? Konser. Hari raya, bukan. Bukan. Kayak lebaran mau beli Lu, tiket Jackson, murah, Jackson. bukan. Dodo juga punya kayak gitu, isinya konser, konser. kopi, Lihat pertunjukan. Kalau dia justru ngumpulinnya pakai ini. Oh iya. Kan kalau itu biasa pakai ember, dia pakai ini. Padu secubar. terus balik lagi. Berarti itu kantongnya nggak terbatas ya? 40 itu tadi. 40. Oh, batasnya 40 ya? Oh. Maksudnya mau diisi Gitu. berapa nggak terbatas ya? Nggak terbatas. Iya, Tetap iya, itu. bebas. Tapi itu Jadi- bisa ditarik tunai Mbak ya? Bisa. Berarti Bisa pas dong, ada gajian ATM-nya. masuk langsung kepecah tuh. Iya. Misalnya gaji 5 juta, 1 juta ke A, 1.500 ke B, langsung kepecah tuh. Iya. Gitu aja langsung dibagi-bagi. Yang di rekening utama, satu kantong utama itu disisain untuk operasional sehari-hari. Paling listrik, paket data, sama buat makan aja. Buat pacaran. Operasional ya. Buat pacaran ada kantong sendiri. Oh, ada kantongnya lagi. Kalau punya pacar. Kalau nggak punya, Kalau nggak punya, lebih ngirit ya Mbak ya? irit. Dok, ingat tak fokus fokus Fokus. tujuannya apa nah? Emang tujuannya apa? Tujuannya apa, Dak? Tujuannya kan tadi apa? Apa? Lihat pertunjukan. Lihat pertunjukan Rido jadi Biar lebih safety, biar lebih tersistematis, Nah, itu. supaya nggak kelabakan di akhir bulan, di tanggal tua. Betul, betul. Manajemen keuangannya lebih apik, Nah, Dan nggak sistematis. pinjol. Iya. pesannya Nah, sangat biar bagus nggak ini pesannya. Betul bang. Bener banget emang. Iya. Jadi udah ketata tuh duit Oni. Kalau jatah buat ngopi udah habis ya udah nggak usah ngopi. Bener kan? Terus kalau masih ada sisa di masing-masing kantong ya udah kumpulin, nanti ditabungin buat apa gitu. Iya, itu Do. gitu-gitu Bagus ini bagus. Seru juga ya maksudnya ya, banyak tips and trick yang gue sendiri yang belum pernah ngerantau. Oh jadi ada struggle-nya, ada suka dukanya juga tadi waktu sakit, ada hal unik-uniknya juga yang war tiket, banyak ya. Kalau manajemen keuangan kayaknya bukan cuma buat anak rantau deh. Iya. Semuanya bisa ya. Tapi kan mentalnya beda, Iya. Beda sih. mentalnya beda. Zonanya beda. Ya itu tadi kayak Apalagi- contohnya makan nggak apa lapar nih di rumah nggak ada lauk masih bisa ke rumah saudara kalau bukan anak rantau. Dan nggak ada budget buat pulang kampung segala Iya. macam ya. Iya, nggak nyiapin budget begitu. Nah, nyiapinnya budget jalan-jalan doang. Ya kan? Nyiapinnya budget jalan-jalan kalau orang Jakarta mau kemana lagi? Nggak mungkin tiap hari Minggu ngeliat Monas. Jadi lebih ngirit ya tapi ya. Nggak juga. Nah, terus kemana tuh? Lihat pertunjukan. Lihat pertunjukan. Lihat pertunjukan Dodo. Justru karena banyak saudara, biasanya kita subsidi silang. Iya. Kalau kita lagi nggak punya duit, pinjam saudara. Kita lagi punya duit, minjemin. Tapi bakal dikembaliin. Jadi kembaliin. Oh, Kalau yang tahu diri mah, Kalau nggak tahu, lupa. lupa diingetin diri. aja, diingetin. Iya. Jadi seru juga nih Seru-seru. anak rantau. Kita habis ini persiapan war tiket loh. Ya kan? Oh, iya, Bentar udah lagi. Bentar lagi mau Aku tanggal itu loh. 9 war. Buat mudik. Tanggal 9. Aku tanggal 8. Besok berarti ya? Ini tanggal 7 kan? Udah mau bulan puasa Iya. ya. Benar. Berarti harus nunggu Ah, nih. war tiket nggak? War pasti. Loh, tinggal naik truk. Enak loh, bisa. Kalau itu apa tadi? Kalau agak mahal bisa senderan, nggak 90 derajat Iya, gini. kalau yang paling Nah, murah itu tuh yang murah. gini nih, yang 90 derajat. Itu paling murah bisa tiduran loh, ada bantalnya. Oh, bantalnya apa? Sayur. Gini tuh apa sih maksudnya? Kursi 90 derajat. Jadi tuh Kursinya jadi tuh tegak. gini gini nih. Gini. Kirain Ultraman. Jadi duduknya tuh Cosplay gini. jadi Ultraman. Duduknya gini terus kadang tuh ada mama yang apa ya? Apa? Bawa anak. Kurang tahu diri gitu Mas. Maaf, Dia lagi duduk. maaf. Jadi tuh kursinya tuh apa? Diginiin nih kakinya. Oh, Tuh, jadi kakinya kakinya dia pegel taruh gitu sini. Iya.
Jadi kadang agak bau-bau gimana gitu. Bau-bau. Iya, Bau-bau. bau-bau gitu. Seru juga ya. Jadi di mudiknya pun ketika di kereta ada lagi tuh cerita ya. Banyak Iya. tuh cerita ya. Cobain dong, ini mudik. Ya kita juga ada ceritanya itu. Cerita Ketika mudik. ini sepi. Ah, Pas lagi Iya. pada mudik nih, kita sepi. oh. Yang biasanya kita macet-macetan, Hmm. jalan dari rumah ke kantor sumpah serapah isinya. Sumpah serapah. Sekarang masuk loh. Yoi. Asik. Mantap. Rasanya begitu. Pengen deh kapan-kapan kalau misalkan lebaran di Jakarta aja kali ya. Iya, Pengen lihat Jakarta nggak macet gitu. itu Jakarta nggak macet ketika Enak lebaran. ya? Kalau kosong enak ya. Gua bukan main, kita bawa motor juga jalan cepet juga jadi tuh. Jalan cepet. Maksudnya 100 km. Masa lu begitu ya gua diterusin sih? Bewok. Jalan cepet. Hebat. Ntar tuh ada yang tidur ya. Oh iya. Biasa. Dia mah tidurnya di mana-mana. Nempel dikit. Suka tidur. Lama banget. Ih, Langsung nempel dikit. dia cuman di motor tuh bisa tidur loh, Mbak. Oh iya. Bisa tuh. Jadi kayak apa namanya? Micro sleep-nya gitu. Bisa dia. Iya. Soalnya kalau pulang kerja suka jadi manusia silver jadi Sama lihat pertunjukan. Siapa tuh, Mbak? siapa tuh? Bentar ya. Pacar. Kayaknya Udah senyum-senyum gitu. Halo. Oh, Iya. oh iya. Bentar ya. Tungguin ya. Iya, Oke. iya. Ini punya siapa? Janji ya. Bentar ya guys. Pamit dulu. Bentar minum dulu. Susah kalau udah. Mau habisin ya gorengan ya. Mau kemana? Ikut dong. Ada temen aku bentar. lagi. Dadah. Ada disamperin Pacar, Sarannya. makanya lu punya pacar. saya mah santai bang, Wis. dodo duluan. Tidur. Ya, kita tinggal sendiri. Tinggal aja kali ya. Biasa. Biasaan dinginan ya. Balik Kok kerjain aja sekali. mendadak lupa. Aduh. Lah, ini jaket siapa nih ya? Lah, sepi banget. Aduh. Kebiasaan nih anak-anak. Suka ninggalin kalau gua tidur. Aduh, mana gorengan masih ada. Kopi masih ada. Aduh. Kopi dulu lah. Mantap nyo. Aduh, kebiasaan ini anak. Jam berapa ini ya? Udah sore ini, harusnya pulang ini. Oke, sekalian kopi Sanger kali ini jangan lupa follow IG @puspa.com.dg ya, dan subscribe YouTube kami puspa.com.dg ya, karena ada konten menarik lainnya. Oke, saya Rido dan teman-teman pamit undur diri, nantikan episode selanjutnya dari Kopi Sanger.